Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafidhakumullah. Pada tayangan video kali ini, insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar, yang mana pertanyaan ini masih berkaitan dengan ketika seseorang berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah ketika melakukan ibadah umrah atau ibadah haji. Jadi mohon betul-betul disimak dan diperhatikan pertanyaannya ya. Ustadz mohon tanya, silahkan. Saat umroh kemarin saya ditegur oleh mutawifnya gara-gara batal wudhu saat di bis sebelum nyampe ke Masjid Kuba. Jadi dia seakan-akan negurnya emosi gara-gara saya batal wudhu, Ustadz. Menurut Ustadz itu bagaimana? Apakah sholat saya di Masjid Kuba itu tidak sah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Masya Allah. Sebetulnya menurut saya pribadi, Bapak Ibu, kita selaku pembimbing atau mutawif ini sedikit masukan juga ya bagi para teman-teman yang menyaksikan video ini, yang punya profesi guide tour atau pembimbing. Jangan pernah, menurut saya pribadi loh, jangan pernah sekali-kali kita berkata kasar kepada jemaah umroh atau jemaah haji, apalagi dengan nada yang agak tinggi gitu kan. Karena kalau kita sadar Bapak Ibu, sebetulnya kita ini kan pelayan. Jadi kita ini pelayan tamu-tamu Allah, baik jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji. Jadi jangan pernah punya omongan yang kurang enak, yang kurang nyaman, apalagi nada-nada tinggi. Sekalipun kita misalnya bukan penyabar, ya kan? Misalnya pada saat kita sibuk, otomatis kan memang ada sedikit emosi, tapi kita harus bisa kontrol Bapak Ibu. Apa sebab? Karena kita pelayan, melayani tamu-tamu Allah. Nah, apalagi hal-hal yang terkait seperti ibadah yang tadi sudah ditanyakan ya oleh salah satu subscriber saya. Ini seharusnya menurut saya nggak wajar lah kalau dia harus bentak-bentak, harus berkata kasar kepada jemaah. Mungkin, mohon maaf, apalagi gara-gara batal wudhu pada saat di bis mau ke Masjid Kuba. Hal ini memang sering terjadi Bapak Ibu. Karena gini, setiap jemaah ini kan nggak sama ya kan, ada juga yang bisa nahan wudhunya, ada juga yang memang nggak bisa nahan wudhunya. Jadi mereka itu berbeda gitu loh. Ini sering saya sampaikan dan sering saya temukan. Jadi saya pernah menyampaikan ke jemaah sebelum melakukan city tour ziarah ke Masjid Kuba, itu memang saya sampaikan seperti ini. Bapak Ibu mohon besok jam 7.30 kita sudah standby di lobi hotel setelah sarapan pagi. Dan usahakan Bapak Ibu itu selalu punya wudhu. Jadi kalimatnya itu usahakan punya wudhu, bukan wajib punya wudhu. Tidak seperti itu. Itu salah menurut saya Bapak Ibu. Karena banyak juga jemaah umroh yang kadang dari hotel udah berwudhu, kemudian nyampe di perjalanan buang angin lah, atau mungkin dengan batal wudhu yang lain gitu kan. Ini kan mohon maaf, nggak wajar lah menurut saya Bapak Ibu kalau pembimbing atau mutawif harus marah-marah gara-gara jemaah batal wudhu gitu kan. Ini lucu menurut saya. Jadi sampaikan aja apa adanya. Ini wabil khusus bagi para mutawif, bagi para guide tour, jangan pernah sekali-kali, ingat ya, profesi kita itu adalah pelayan, melayani tamu-tamu Allah, melayani tamu-tamu baginda Rasulullah. Jangan pernah berkata kasar, bernada tinggi. Usahakan kita melayani tamu Allah itu Bapak Ibu lemah lembut, sopan gitu kan. Apalagi kita ini kan menjadi panutan. Menjadi panutan, seorang pembimbingnya kan menjadi panutan oleh jemaahnya. Jadi jangan pernah sekali-kali berkata yang kasar atau nada yang tinggi. Ini yang harus diperhatikan. Nah, bagi yang bertanya Bapak Ibu, hal yang terkait itu tadi, apakah sah hukum sholatnya di sana pada saat melakukan sholat di Masjid Kuba? Ya tetap sah Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir misalkan sholatnya gara-gara wudhu lagi di Masjid Kuba nggak sah. Ya tetap sah. Cuman memang anjuran
Ini mohon diperhatikan bagi para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji. Anjuran dari Rasulullah sesuai dengan hadis Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi rak'atain kana lahu ka ajrul umrah. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, ya kan, baik dari rumahnya atau hotel. Kalau kita ini kan selaku jemaah umrah atau jemaah haji kan hotel, ya kan, yang kita tempati. Dari hotelnya kita bersuci, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian sholat sunnah di dalamnya, itu pahalanya setara dengan melakukan ibadah umroh 1 kali. Ya, tapi ini ada juga yang perlu saya sampaikan nih. Takutnya salah persepsi. Walaupun Bapak Ibu di sana sudah mendapat 1 nilai ibadah umroh, bukan berarti gugur kewajiban umrohnya. Contoh, kita berangkat nih dari Indonesia menuju Madinah dulu. Misalkan 3 hari atau 4 hari di Madinah. Kemudian kita sholat di Masjid Quba karena pembimbingnya atau ustadznya menyampaikan, barang siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan melakukan umroh 1 kali. Lalu mikirnya, ya, jangan punya anggapan, wah berarti saya udah umroh dong, berarti saya udah nggak usah umroh ke Mekah lagi. Jangan punya anggapan seperti itu. Nilai pahalanya setara dengan melakukan ibadah umroh, bukan menggugurkan kewajiban umrohnya. Tolong ini harus digarisbawahi Bapak Ibu. Sehingga sering saya sampaikan, pada saat berada di kota Madinah, Bapak Ibu itu bisa mendatangi Masjid Quba itu secara mandiri. Nah, nanti insya Allah saya akan kasih tipsnya ya. Jadi ini yang harus diperhatikan dulu oleh si penanya ini, apakah sah? Tetap sah. Tapi ya nilai keutamaannya sudah barang tentu berbeda, karena anjuran dari Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, artinya mandi, ambil wudhu gitu kan dari hotel, kemudian kita bisa menahan wudhunya, ya, bisa menahan wudhunya, kesuciannya dari kota Madinah, dari hotel yang ada di dekat Masjid Nabawi, kemudian nyampe di Masjid Quba. Nah, ini nilai pahalanya setara dengan melakukan ibadah umroh 1 kali. Tapi ingat, bukan berarti kalau wudhu lagi di sana, misalnya wudhu batal nih di perjalanan, wudhu lagi sesampainya di Masjid Quba, lalu ibadah sholatnya nggak diterima. Bukan seperti itu anggapannya Bapak Ibu. Tetap sah, ya, tetap sah. Nah, sehingga melalui konten yang singkat ini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bagi para calon jemaah umrah ataupun bagi para calon jemaah haji, nanti pada saat mau ziarah ke Masjid Quba, usahakan bersuci dari tempat tinggalnya, ya, dari hotelnya. Nah, seumpama nyampe di tengah perjalanan batal wudhu, katakanlah buang angin gitu kan, buang angin, ya enggak masalah, tetap lanjut. Nggak usah bilang ke Pak sopir bisnya, Pak tolong balik lagi ke hotel, enggak usah seperti itu. Artinya tetap sah. Nah, untuk itu saya akan memberikan tips supaya nanti Bapak Ibu selama berada di kota Madinah itu bisa berulang kali melakukan ibadah sholat di Masjid Quba yang nilai pahalanya setara dengan melakukan ibadah umroh 1 kali. Caranya begini, Bapak Ibu kalau ada di kota Madinah, insya Allah nanti saya akan buatkan vlognya ya. Kalau ada di kota Madinah 4 hari nih, kita udah melakukan rutinitas ibadah, misalnya selama 5 waktu kita udah melakukan sholat fardu, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, seperti itu kan, itu udah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sempatkan keesokan harinya, misalnya setelah sholat subuh, melakukan sholat di Masjid Quba secara mandiri. Caranya itu, Bapak Ibu kalau hotelnya jauh dengan Masjid Al-Ghamamah, itu nanti cari pintu gerbang, pintu masuknya itu yang kalau tidak salah 310 ya, 310. Cari pintu gerbang Masjid Nabawi 310. Karena setiap pintu gerbang Masjid Nabawi itu mesti ada nomornya. Jadi kalau tidak salah ini ya, seingat saya 310. Nah, itu berdekatan dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Mendung. Nih, ini Masjid Al-Ghamamah. Ada ya. Kemudian ini Masjid Abu Bakar. Nah, saya rasa paham ya. Nah, di situ nanti mesti Bapak Ibu
jalan sedikit ke depan itu ada jalan aspal, ya kan. Jadi jalan aspal di dekat Masjid Al-Ghamamah ini nanti ada mobil golf atau golf car. Nah, biasanya satu mobil golf itu Bapak Ibu kalau tidak salah isinya sekitar 12 orang. Bisa-bisa lebih gitu kan. Ya, jadi bisa lebih, tapi biasanya 12 orang. Nah, per orang itu sekali berangkat dari sana menuju ke Masjid Quba itu hanya 10 real Saudi. 10 real Saudi ya. Berarti berangkatnya 10 real, pulangnya 10 real. Nah, itu setara kalau tidak salah sekitar 90.000 rupiah. Nah, setara itu. Jadi Bapak Ibu sempatkan selama berada di kota Madinah. Jangan malas-malas istilahnya ya. Artinya semakin banyak kita melakukan sholat sunnah di Masjid Quba, semakin banyak pula kita memperoleh nilai pahala ibadah umrohnya. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Nah, untuk tata cara sholat di Masjid Quba ini pernah saya buatkan kontennya, bisa dicek di video saya Bapak Ibu. Karena di sini udah insya Allah udah komplit ya di channel saya ini, di Sona Sejarah channel ini, mulai dari tata cara melakukan ibadah umroh, ibadah haji, bahkan rangkaian ibadah tawaf dan lain sebagainya bisa dicek di sini Bapak Ibu. Jadi yang baru mampir ke channel saya ini, insya Allah kalau belum tahu tata cara sholat di sana, sholat apa saja pada saat berada di Masjid Quba, itu ada di channel ini. Ya, saya rasa paham sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi jawaban dari saya buat si penanya ini, tetap sah sholatnya sekalipun itu wudhunya di Masjid Quba. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tayangan singkat ini cukup bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.